So, pasti kalian udah familiar sama cerita R3 kan? Di tahun 2012, dia ngagetin pasar low MPV Indonesia karena sukses jadi saingan Avanza berkat jadi MPV yang irit dan nyaman. Tapi kekurangannya dari dulu atau bahkan setelah facelift di tahun 2015 pun, itu tampangnya kelihatan hambar banget. Makin kelihatan lagi abis Mobilio datang. Avanza Xenia dan Grand Livina juga facelift. Makanya muncul varian Brezza, yang harusnya jadi R3 dengan tampang revolusioner. Tapi ternyata malah bawa momen love it or hate it karena wajahnya bukan selera semua orang. So, apa aja kekurangan dan kelebihan si R3 ini? Dan apakah masih worth it? Yes, harga R3 yang termahal hampir nyentuh 240 juta. Tapi seperti biasa, kalian selalu bisa cari versi secondnya dari tahun 2012 di website carmudi.co.id dan bisa nemu harga semurah 90 jutaan aja. Dan pada dasarnya masih dapat mobil yang sama. Wes, sebelum lanjut ke review lengkap, jangan lupa pause dulu video ini dan klik subscribe ke YouTube channel Carmudi Indonesia supaya bisa ngikutin review kayak gini terus ke depannya. Oke, kita mulai dari review eksteriornya. Nah, ini adalah varian Brezza yang jadi tipe tertingginya R3 di Indonesia. Kalau kalian bingung bayangin hubungannya Brezza sama R3, bayangin aja sama kayak Veloz ke Avanza. Nah, dari kebanyakan orang yang kita tanyain, mayoritas nggak suka ngeliatin tampangnya si R3 Brezza ini. Mungkin karena isinya grill di atas ini yang terlalu complicated. Dan masih ditambah juga dari grill radiator ini yang memanjang sampai ke housing lampu di samping sini. Dan di Brezza GS itu masih dilingkarin sama grill warna chrome yang gede ini. Kayak Predator lagi senyum-senyum. Tapi suka nggak suka, emang tampangnya si Brezza ini bikin dia kelihatan lebih mencolok di jalan. Apalagi kalau kalian ngambil warna ungu gini, yang makin ngebedain dia dari R3 biasa yang sekarang di jalanan udah jadi mobil sejuta umat. Cuman kalau emang kalian nggak suka banget, nggak masalah. Karena R3 varian-varian lainnya, GA, GL, GX, sama bahkan diesel sekalipun itu masih pakai tampang facelift dari R3 yang sebelumnya. Yang tampangnya nggak beda-beda jauh banget dibanding R3 pertama kali keluar di tahun 2012 dulu. Buat lampunya, si Brezza ini udah pakai lampu kecil LED yang kelihatan kayak DRL kalau dinyalain, padahal sebenarnya bukan. Nah, buat lampu besar dan lampu jauhnya itu pakai halogen di sini. Terus sudah ada fog lamp halogen dan ada lampu sein di spion juga. Nah, kalau selain Brezza itu kita nggak dapet lampu LED yang di tengah-tengah sini. Overall, menurut kita kalau ngambil R3 yang biasa itu kelihatannya terlalu hambar kalau di jalanan. Jadi secara personal, kita sih lebih suka tampangnya si Brezza yang ini. Kalau menurut kalian gimana? Lebih suka tampang R3 biasa atau yang Brezza ini? Atau Brezza yang itu? Atau yang Brezza ini? Atau yang itu? Atau yang itu? Di samping nggak banyak yang berubah kalau dibanding sama R3 pas pertama kali keluar. Nah, kalau kalian pilih R3 yang biasa, varian GL dan GX itu kalian dapat velg warna silver 15 inci. Kalau yang GA 14 inci. Nah, kalau kalian ngambil Brezza kayak gini, itu kalian dapat velg dual tone 15 inci juga yang kayak gini. Nah, terus buat Brezza juga, khusus di Brezza aja, bedanya itu dapat side skirts tambahan yang ada list chrome-nya di bawah sini. Nah, sejak facelift dari 2015 kemarin, R3 GX sama Brezza kedapatan spion lipat elektrik. Tapi seperti biasa, dari titik sini ini yang bikin dia kelihatan sama banget kayak waktu R3 pertama kali keluar dari tahun 2012 dulu. Supaya nggak kelihatan sehambar pertama kali keluar, R3 facelift kedapatan reflektor yang memanjang dari lampu belakangnya dan disambungin pakai list chrome gede yang ada tulisannya R3. Khusus yang Brezza, desain bumper bawahnya kedapatan lekukan lebih banyak biar nyamain bagian depannya. Plus udah kedapatan spoiler juga. Udah ada wiper belakang. Sedangkan di fogger khusus buat varian diesel hybrid aja. Sensor parkir 2 titik warna body udah ada buat varian GL ke atas. Sedangkan kamera mundurnya sewajarnya belum ada. Nah, buat lampunya, karena bagian dalamnya cuma reflektor, jadi yang jelas nyala cuma bagian luarnya aja. Lampu kecilnya halogen, lampu rem halogen dengan tambahan high mount stop lamp, lampu sein halogen, lampu mundur halogen, strip di bawah berfungsi sebagai reflektor aja. Khasnya Suzuki modern itu, kalau lagi dalam keadaan terkunci, terus kita pencet tombol unlock yang ada di remote-nya sekali, itu yang kebuka cuma pintu driver doang. Pintu penumpang sama bagasi itu masih ketutup. Jadi kita harus pencet tombol unlock-nya sekali lagi, baru si bagasinya ini bisa kebuka. Karena R3 itu 7-seater yang pakai jok paling belakang modelnya dilipat flat begini, makanya kalau joknya lagi kita buka semua, emang sisa ruangnya nggak bisa kita bilang banyak. Apalagi sudut recline jok paling belakang ini nggak bisa kita bikin sedikit lebih tegak. Makanya ruang di sini itu benar-benar terbatas.
Tapi di bawah sini masih ada satu kompartemen yang lumayan besar. Dan kerennya juga tempat buat si dongkrak ini ditutup sama cover plastik yang kelihatan rapi banget. Nah, kalau lagi dipakai full 7 penumpang, R3 ini termasuk payah buat tes koper kita. Yang jelas banget, si koper raksasa kita meskipun udah diberdiriin horizontal begini aja, itu masih sangat-sangat nggak muat buat dimasukin dalam sini. Nah, dan si koper medium kita juga nggak bisa buat diberdiriin vertikal kayak gini karena ujung atasnya yang bikin terlalu keluar sini, jadi bikin mentok kalau pintunya ditutup. Jadi dia cuma ambusnya ini mau nggak mau dia harus diberdiriin secara horizontal kayak gini, yang artinya kalau kita kepojokin gini itu bakal muat cuma 2 koper medium gini aja. Yang baru buat R3 yang sekarang itu ada split foldingnya, alias kita bisa pisah lipat jok belakang, mau yang kanan aja atau mau yang kiri aja atau mau dua-duanya. Jadi kalau udah kita lipat satu gini, dari ada 1 koper standar tadinya, bisa kita tambahin, masukin si koper raksasa kita. Dan udah dimasukin begini juga, kita masih tetap bisa muat sampai 6 penumpang di dalam mobilnya. Dan enaknya, karena lantai ini rata, makanya kalau kita masukin barang gini, nggak perlu diangkat-angkat, bisa tinggal digeser gini aja. Terus kalau masih mau nambah kapasitas lagi, kita juga masih bisa lipat jok yang di tengah situ. Pakai konfigurasi 60-40. Nah, enaknya sampai ke tengah situ, itu bener-bener rata banget lantainya. Dan emang sedikit naik pas sampai atas sana. Makanya, kalau kita masukin barang gini, itu bisa kita tinggal dorongnya sampai sana. Plus, di ujung sini itu juga nggak ada load lip atau nggak ada gundukan lagi. Makanya buat ngeluarin barang pun kalau kita tarik gini, itu nggak perlu diangkat-angkat, bisa langsung tinggal tarik sampai ujung dan keluarin deh. Mantap. Yang kita paling suka dari R3 itu kalau kita pas napak ke depan sini, masuk ke dalamnya terasa gampang soalnya rendah, dan sekalinya udah di dalam, jok ini terasa empuk. Plus, support di samping-sampingnya ini nggak bikin kita terasa sempit. Nah, terus juga kalau kalian pilih varian Brezza, kita dapat bahan jok yang pinggirannya itu pakai kain yang lebih premium, jadi terasa lembut banget kalau dipegang. Ujung-ujungnya bikin kita nganggap kayak nggak masuk ke dalam mobil murah begitu ke dalam sini. Nah, buat R3 Brezza sama GX itu udah kedapatan height adjuster. Dan di posisi paling rendahnya, itu masih terasa lumayan tinggi kayak MPV-MPV lainnya. Jadi ngebantu buat visibilitas ke depannya. Nah, buat varian di bawahnya itu nggak kedapatan height adjuster, dan buat penumpang itu slide dan recline aja kayak di MPV-MPV lainnya. Terus juga sandaran kepala ini menurut kita masih belum terlalu ergonomis, tapi nggak separah di Avanza dan Livina yang bikin kita mesti dongak banget kalau mau nyetir sambil sandaran. Nah, di sini juga udah kedapatan pengatur ketinggian seat belt. Pengaturan setir cuma tilt doang, tapi yang kita suka itu kolom setirnya udah nongol banget keluar sini dari sananya. Nah, emang sampai varian paling tinggi pun, itu kita masih belum dapat lapisan kulit di lingkar setirnya. Tapi paling nggak buat GX sama Brezza, kita udah dapat tombol pengaturan audio di sebelah kiri sini. Desain dashboardnya masih sama kayak R3 sebelumnya. Tergolong rendah dan luas buat pandangannya ke depan sana. Nah, karena ini sebuah MPV, jadi buat penggunaan bahan emang nggak ada yang tergolong spesial. Semua masih full plastik. Tapi kerennya, buat si Brezza ini, dia dapat head unit 9 inci. Yang kalau kalian lihat, itu bezelnya alias pinggirannya frame, yang bukan layar itu tergolong tipis banget. Dan bikin dia kelihatan modern banget kalau dibandingin sama kompetitornya. Tapi kita bakal bahas head unit ini nanti lagi. Khusus buat Brezza juga udah dapat panel-panel ala-ala kayu. Dari dashboard sini, yang di kanan sini juga ada, sampai ke door trimnya. Tapi ya udah pasti palsu sih. Nah, kalau selain di Brezza, itu panel-panel tadi jadi warna silver. Nah, terus juga lumayan nih, di door trimnya kita udah kedapatan bahan kain yang cukup panjang dari sini sampai ke sandaran tangannya. Cuma emang nggak sampai bikin sandaran tangannya jadi empuk banget. Nah, sayangnya itu kita nggak dapet sandaran tangan yang di tengah sini yang bisa dijadiin sebagai laci konsol tengah sekaligus. Terus storage juga jadi salah satu titik lemahnya si R3 ini sebagai sebuah MPV. Karena emang sih di dashboard sebelah kiri sini ada lubang yang lumayan panjang. Dan di sebelah kanan juga ada. Tapi di tengah sini tuh cuma ada satu cup holder. Dan ada cup holder lagi satu di masing-masing sebelah kanan dan kiri door trimnya. Tapi di bagian tengah sini itu sama sekali nggak ada sekat buat naruh apapun. Sama sekali.
Dan si laci dashboard ini juga tergolong kecil. Cuman enaknya kita dapat satu cup holder tambahan di depan AC sebelah kiri. Yang kalau kita naruh botol minum di sini, itu bikin dia jadi cepat dingin. Terus dua sunshade ini ukurannya raksasa. Cuman emang cerminnya cuma ada di sebelah kiri aja dan ukuran cerminnya termasuk kecil. Di sebelah kanan ada card holder kayak model di dalam gini. Nah, lampu kabinnya selain di depan sini cuma ada di paling belakang sana aja. Dan spion tengah ini belum day and night. Jadi kalau misalnya kita kena silau, kita masih ngatur sudutnya sendiri supaya pantulannya nggak nyampe ke mata kita. Nah, pas masuk ke belakang sini, yang langsung kerasa itu adalah jok di sini itu posisinya lebih tinggi dibanding yang di depan tadi. Dan yang jelas nggak sempuk di depan tadi juga. Nah, jok ini bisa kita geser maju mundur. Dan kalau kita pendokin ke depan, itu legroomnya emang mentok banget kayak gini dan nggak ada sisa ruang kaki sama sekali. Nah, kalau kita mentokin sampai ke paling belakang, itu ruangan di sini masih tergolong lumayan luas lah. Tapi kalian tahu kan kalau kita mentokin sampai paling belakang gini, yang jelas di bangku belakang nggak bakal kedapatan ruang kaki sama sekali. Nah, kalau kita majuin setengah, itu sisa ruang kaki di sini nggak tergolong spesial. Tapi paling nggak masih tetap bisa bikin kita duduk dengan nyaman. Dan yang di belakang juga masih kedapatan ruang kaki. Nah, ruang kepalanya masih tergolong luas kalau di tengah sini. Dan udah ada headrest adjustable juga. Kecuali yang di tengah sini. Jadi nggak mau kalau kita duduk di tengah itu mesti dongak ke atas banget kalau mau sandaran. Dan kita juga masih terima seatbelt 2 titik gini aja kalau di tengah sini. Sayang sih, padahal kontur jok di tengah sini itu lumayan rata sama di samping-sampingnya. Dan karena gundukan kakinya nggak terlalu besar juga di tengah sini, makanya sebenarnya ruang kakinya masih terasa lumayan luas di tengah. Nah, tapi buat sebuah low MPV, CR3 masih termasuk baik karena dia nyediain armrest tengah gini yang bikin posisi duduk kita bakal relax banget, apalagi kalau tuh kita turunin recline-nya sampai rebah banget. Nah, kayak gini. Tapi kayak yang kalian lihat, nggak ada cup holder sama sekali di tengah sini. Dan di tengah sini juga nggak ada. Jadi kalau kalian pengen naruh botol di belakang sini, mau nggak mau harus ditaruh di masing-masing door trim yang cuma punya satu cup holder aja. Nah, tapi untungnya di belakang dua-duanya jok depan ini, itu masih disediain kantong. Terus sama kayak R3 semenjak 2013 dulu juga, udah ada double blowernya yang ada 4 ventilasi plus 3 kecepatan fan di sini. Cuman sayangnya emang dia masih berupa gundukan besar ke bawah gini aja. Catatan kita nggak dapet titik isofix sama sekali di jok sini dan sebelah sini buat naruh dudukan jok bayi modern di belakang. Nah, terus di door trim belakang itu kita masih dapat bahan kain kayak di door trim depan sana. Cuman emang di atasnya kita nggak kedapatan panel kayu ya kayak di depan sana. Nah, jendela ini tergolong besar dan kerennya dia bisa dibuka sampai hampir full. Terus juga kita dapat handlebar di sebelah kanan dan kiri. Dan buat R3 facelift 2015 ke atas, di varian GL ke atas juga kita kedapatan power outlet di bawah sini. Yang kerennya, kalau kita mau ke belakang, pintu ini dibukanya bisa sampai lebar banget. Dia sama kayak Grand Livina. Jadi buat ke belakang kita pakai model tuas yang ditarik gini dan joknya didorong ke depan. Jadi emang buat napak ke belakang itu nggak seluas kayak di Avanza atau Mobilio yang pakai one touch tumble. Nah, posisi duduk di belakang sini itu emang full fix alias nggak bisa diubah-ubah sama sekali. Cenderung rileks sih soalnya sandaran belakang ini nggak terlalu tegak-tegak banget. Dan sudut jok ini juga bisa nopang paha kita dengan benar. Tapi begitu kita sandaran itu langsung kelihatan seberapa terbatas orang di belakang sini. Emang sih ada headrest adjustable-nya. Tapi lihat ya begitu sandaran. Kelihatan kan? Itu kepala kita langsung nabrak banget sama di atas ini. Begitu kita mundur ke belakang. Dan kalau jok tengah ini kita mentokin sampai ke paling belakang, itu ruang kakinya jelas emang udah nggak ada. Makanya paling optimal ini diketengahin aja. Terus ditegakin lagi. Baru deh kita emang dapat sedikit legroom di sini. Tapi emang nggak tergolong spesial. Makanya paling bagus itu kalau di belakang sini ditempatin sama anak kecil aja atau orang dewasa yang nggak terlalu tinggi. Tapi baiknya di kanan dan kirinya kita masih dapat handlebar di sini. Bahkan di kanan dan kirinya juga kedapatan cup holder lagi, plus ada 2 storage tambahan di sini.
hari, tenaganya mesin ini itu udah kerasa lebih dari cukup. Putaran bawahnya, alias pas kita injek pedal gas dari keadaan diem atau pas dari kecepatan rendah, itu terasa responsif banget. Malah menurut kita terasa lebih galak dibanding Avanza baru yang udah pakai mesin NR atau dibanding Mobilio yang tenaganya jauh di atasnya sekalipun. Kadang malah dia ngasih rasa nyentak yang bikin fun atau terasa playful kalau kita pakai di dalam kota. Dan enaknya, mesin ini kita siksa sampai kencang pun juga masih sanggup kok. Ya emang kalau kita ngelihat dari figur akselerasi, angka akselerasinya, itu si R3 masih sedikit kalah dibanding Avanza, Granivina, Mobilio. Tapi angkanya nggak jauh-jauh banget kok. Dan lagian si R3 ini itu buat naikin kecepatan dari 100 km per jam itu masih terasa lumayan gampang. Tapi ya buat naikin lagi dari 160 km per jam ke atas itu udah terasa berat banget. Cuman balik lagi, di Indonesia di mana sih kita bakal pakai MPV kayak gini di atas 160 km per jam? Itu artinya mesin ini masih cukup banget buat ngebikin si R3 terasa enak kalau di dalam kota pas lagi macet-macetan. Dan sama juga terasa enak juga kalau kita lagi pakai kenceng di tol. Nah, transmisinya emang masih pakai 4-speed yang jenis konvensional. Tapi perpindahannya itu cenderung terasa halus kok kalau kita bawanya santai-santai aja. Dan downshiftnya atau turun giginya begitu kita injek pedal gas lebih dalam itu nggak terasa lambat-lambat banget. Cuman emang kayak mayoritas 4-speed lainnya batasnya mulai kerasa begitu kita sering-sering kick down atau begitu kita siksa sedikit. Dan kalau kita pengen ngerasain efek engine brake, sayangnya jenis transmisi otomatis yang ini masih ngandalin pakai mode overdrive off. Jadi kita buat mainin pindah ke gigi 3, 2, 1 itu nggak seleluasa transmisi yang lebih baru. Nah, tapi jelas kalau soal performa, apalagi respon mesinnya, kita nggak bakal pernah protes soal si R3 ini. Bahkan kalau udah diisi full penumpang 7 sekalipun. Waktunya bahas fitur-fiturnya. Mulai dari fitur safety, setiap varian R3 udah kedapatan immobilizer dan dual airbags, sedangkan rem ABS cuma ada di varian GX, Brezza, dan dieselnya aja. Jendela driver auto up and down juga udah ada buat semua varian. Spion lipat elektrik ada cuma buat GX ke atas saja. Nah, kalau kalian mau head unit 9 inci yang kelihatan keren banget ini, itu cuma ada di Brezza GS aja. Tapi tetap bisa kalian pilih buat varian manapun sebagai aksesoris tambahan. Kekurangannya, nggak ada knob volume dan akses di dalam layarnya cukup sulit alias nggak instan. Pada dasarnya head unit ini pakai OS Android, jadi yang punya smartphone pasti familiar sama cara operasinya. Udah ada GPS, ada Bluetooth, bahkan ada smartphone mirroring yang bisa dilakuin wireless ke iPhone. Cool! Brezza juga udah kedapatan tambahan tweeter buat output frekuensi tinggi yang lebih baik. Varian lainnya 4 speaker dan kedapatan head unit terintegrasi model kayak gini. MID-nya monochrome orange tapi punya informasi yang cukup komplit. Varian GX ke atas udah dapetan status temperatur di luar. Udah ada juga indikator gigi, trip A, trip B, konsumsi bahan bakar real time dan rata-rata. Sisa jarak yang bisa ditempuh dan terang gelapnya MID ini bisa diatur. Yang nggak ada itu kecepatan rata-rata. Lampu sein punya one touch triple turn signal, tapi sayangnya hal lebih basic kayak auto lock masih belum ada. Oke, lanjut lagi sekarang ngomongin kenyamanannya. Tahun 2012 pas R3 itu pertama kali keluar, seakan-akan itu harusnya jadi deja vu lagi, kayak balik lagi pemikiran yang dulu itu. Ngasih lihat lagi ke orang-orang, kalau kalian mau nyaman itu nggak selalu perlu ngeluarin yang mahal-mahal. Mulai dari soal suaranya, suara mesinnya itu tergolong tenang banget di sini. Kita mau jalan 100 km dari luar juga itu termasuk tenang di dalam sini. Jadi menurut kita isolasinya termasuk not bad buat sebuah MPV sejuta umat kayak gini. Karakter suspensinya termasuk empuk, apalagi kalau duduk di jok depan ini yang disupport sama jok yang terasa empuk. Jadi kita mau perjalanan jauh pun itu bakal tetap terasa nyaman dan bikin betah di dalam sini. Nah, bahkan karakternya udah empuk dan nyaman gini aja, menurut kita masih tetap nggak memble begitu kita ajak ngebut-ngebut di jalan tol. Jadi sampai sekarang si R3 ini menurut kita tetap harus dipuji sebagai
salah satu low MPV ternyaman yang pernah kita coba. Cuman emang kita lumayan sering nemuin R3 yang bantingannya ada sedikit rasa-rasa harsh begitu nginjek lubang atau jalanan gak rata. Nah itu di R3 yang mulai menua atau kilometernya mulai tinggi, yang mungkin emang karena dia nggak terlalu setahan itu begitu kena siksaan jalan di Indonesia. Tapi buat R3 yang masih baru dan terawat banget, itu menurut kita kenyamanannya termasuk luar biasa, apalagi mengingat harganya. Nah rasanya kita nggak perlu bicarain soal handling banyak-banyak karena terasa nggak pantas di sebuah MPV kayak gini. Inti dari handlingnya, steeringnya terasa ringan tapi nggak sampai mati rasa juga kayak di Ignis. Terus putaran setirnya itu masih terasa akurat tapi nggak seakurat kayak di Mobilio atau nggak se-enjoyable di Mobilio, meski emang di sini juga nggak hambar-hambar banget. Dan karena ground clearance-nya yang nggak terlalu tinggi, makanya menurut kita di sini limbungnya itu terasa minim banget. Jadi kita jalan 100 km per jam di jalan tol itu nggak terasa ngambang-ngambang. Tapi harus tetap mesti hati-hati. Karena emang sih di Dreza sama di GX yang baru ini udah ada ABS-nya. Tapi tetap masih belum ada stability control-nya. Makanya kita kalau nikungnya kekencengan, nggak ada yang ngejaga kita dari understeer. So, buat menyimpulkan semua, menurut kami R3 adalah salah satu mobil yang cukup banget buat sehari-hari. Nyamannya lebih dari cukup, fiturnya yang Dreza lebih dari cukup, leganya cukup, dan performanya juga cukup banget. Yes, kalau kalian nggak pentingin image sehari-hari naik mobil apa, ini adalah salah satu mobil yang sangat kami rekomendasikan. Tapi balik lagi, di antara tampang low MPV yang mulai jadi ganteng, apalagi sekarang ada expander, cukup nggak kalian ngeliat R3 atau bahkan Dreza ini? Apa sih menurut kalian yang kurang di sini? Klik like dan jangan lupa sampaikan komentar kalian di bawah. Subscribe juga ke channel YouTube Car Mode Indonesia. See you next time!